Perkenalkan, nama saya Sandrianto, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Melalui video ini saya akan membahas tentang tata cara melakukan wawancara. Sangat penting bagi setiap jurnalis untuk mengetahui serta menguasai tata cara dan etika mewawancarai setiap narasumbernya. Hal tersebut penting karena semakin jurnalis bisa membuat narasumber yang nyaman berbicara, berarti semakin banyak informasi yang bisa digali. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah mulai dari tahap persiapan, tahap saat wawancara berlangsung, dan tahap akhir wawancara. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mempersiapkan topik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik apa yang akan ditulis. Setelah itu, pelajari sedalam-dalamnya. Setelah itu, menentukan siapa narasumber yang paling cocok terhadap topik tersebut. Yang kedua, menentukan dan menghubungi narasumber. Setelah menentukan siapa narasumber yang akan diwawancarai, buatlah janji kepada narasumber tersebut. Bisa menghubunginya melalui telepon. Namun lebih bagus lagi jika bisa mengajaknya melalui email resmi, karena lebih formal dan narasumber akan lebih dihargai. Yang ketiga, cari tempat yang tepat. Tempat menjadi hal yang paling penting karena akan berpengaruh terhadap berjalannya wawancara. Carilah tempat yang sepi dan tenang agar tidak banyak distraksi. Yang keempat, pelajari narasumber. Setelah topik yang harus dikuasai, pewawancara juga harus mencari tahu tentang calon narasumber. Pelajarin latar belakangnya. Nah, jika tahu banyak tentang narasumber, maka akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Yang kelima, membuat term of reference. Langkah terakhir dalam tahap persiapan sebelum wawancara adalah membuat term of reference. Nah, ini berisi tentang semua rancangan wawancara termasuk daftar-daftar pertanyaan. Yang kedua, tahap saat wawancara. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat wawancara bersama narasumber. Yang pertama, datang tepat waktu. Datang tepat waktu berarti menghargai waktu si narasumber dan menghargai waktu diri sendiri. Yang kedua, memperkenalkan diri dan basa-basi. Di awal pertemuan, baiknya pewawancara memperkenalkan diri seperti menyebutkan nama dan berasal dari institusi apa. Setelah itu, pewawancara bisa melakukan obrolan-obrolan ringan yang bisa mencairkan suasana. Yang ketiga, meminta biodata narasumber. Meminta data narasumber bukan berarti belum tahu siapa dia. Tapi hal ini berguna untuk memastikan kebenaran dari ejaan, dari nama, jabatan, dan data lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan wawancara. Yang keempat, meminta izin merekam. Sebelum melakukan wawancara, harus meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber untuk merekam semua pembicaraan. Dan pewawancara juga harus menghargai keputusan narasumber jika ia memutuskan untuk tidak ingin direkam. Namun, selain merekam, sebaiknya juga menyiapkan catatan untuk menulis poin-poin yang narasumber bicarakan untuk berjaga-jaga jika adanya kesalahan saat merekam. Yang kelima, jaga kontak mata. Selama wawancara berlangsung, sebaiknya pewawancara harus memperhatikan narasumber. Jika terlalu sibuk mencatat, narasumber akan merasa diacuhkan dan bisa merasa tersinggung. Yang keenam, tetap ambil kendali. Terkadang narasumber dapat keasikan bercerita yang sudah tidak ada kaitannya lagi terhadap pertanyaan yang ditanyakan. Dalam situasi ini, pewawancara berhak untuk memotong pembicaraan dengan sopan, seperti mengalihkan ke pertanyaan berikutnya. Tahap ketiga adalah tahap akhir wawancara. Di akhir wawancara, yang perlu dilakukan dalam sebuah wawancara adalah membuat kesimpulan. Di akhir wawancara, pewawancara bisa memberi kesimpulan dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber. Hal ini untuk memastikan kembali jawaban si narasumber apakah sudah sesuai atau belum, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian dari video saya tentang tata cara melakukan wawancara. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.